Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 789. Chapter 789, Pemurnian Jiwa Setengah Langkah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Itu adalah solidifikasi pemurnian jiwa. Setelah pemadatan selesai, pemurnian jiwa akan menjadi 70% selesai. Kemudian, itu akan menjadi pemanggilan jiwa terakhir ketika selesai, berarti bahwa pemurnian jiwa berhasil. Tanpa ragu, Heavy Silver adalah salah satu logam langka yang paling mudah ditempa. Namun, jika blok Soul Refined Heavy Silver tersedia, itu akan dijual dengan harga yang sangat mahal. Ini karena ketika mencapai level Soul Refinement, logam langka tidak lagi menjadi logam langka. Itu akan menjadi harta surga dan bumi yang sejati. Kecepatan Palu Tanggulin jatuh semakin cepat. Kekuatan esensi darahnya luar biasa. Tidak ada tanda-tanda melemah pada saat ini. Kabut emas di sekitar tubuhnya malah semakin padat. The Heavy Silver telah benar-benar berubah menjadi emas. Raungan naga bergema di sekitar. Itu adalah suara berbeda dari Soul Refinement Resonance. Ini berarti semuanya berjalan dengan baik. Tiba-tiba, blok Heavy Silver emas itu bergoyang dengan keras. Kemudian, secara mengejutkan melompat dari meja tempah. Ini. Hati-hati, ini getaran kehidupan. Ia ingin melarikan diri. Untuk logam yang diberi kehidupan, begitu tingkat kehidupannya yang dirangsang oleh Soul Refinement mencapai ambang tertentu, ia akan memiliki kecerdasannya sendiri. Saat ini, ia bingung dan tidak ingin dikendalikan oleh siapapun. Oleh karena itu, ia ingin melarikan diri. Setelah melepaskan diri dari kendali pandai besi, jiwa yang baru saja dibangkitkan belum dipadatkan. Jiwa kemudian akan menyebar dengan kecepatan yang membutakan, dan logam tersebut akan kembali ke status sebagai Spirit Forget. Sejak saat itu, tidak mungkin balok logam mengalami penyempurnaan jiwa lagi. Tanggulin tidak terburu-buru, dia berteriak dengan dingin, kembali. Dengan teriakannya, cincin jiwa emas ketiga di tubuhnya tiba-tiba berkedip. Blok Heavy Silver emas bergetar. Dengan dentang, itu kembali ke meja tempah. Golden Dragon Roar. Perak berat ini sudah mengandung aura garis keturunan Tanggulin. Betapa kuatnya garis keturunan Raja Naga Emas. Diintimidasi oleh Tanggulin, blok Heavy Silver ini tidak lagi melarikan diri tetapi dikembalikan kepadanya. Tanggulin menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat lagi palu berat di kedua tangannya yang jatuh dengan berani. Dia memulai fase berikutnya, solidifikasi jiwa. Mata Tanggulin berubah dari emas menjadi emas keunguan. Dengan setiap ayunan palu, dia mengurangi pelepasan aura garis keturunannya tetapi meningkatkan pelepasan kekuatan spiritualnya. Sinar cahaya keunguan sepanjang 2 kaki keluar dengan kuat dari matanya. Dia menggunakan serangan spiritual mata setan ungu pada logam. Besarnya getaran emas Heavy Silver segera berkurang. Setelah itu dikendalikan oleh kekuatan gabungan dari serangan spiritual dan penempaan, warna emas di permukaannya mulai meresap ke bagian dalamnya. Pola yang muncul sebelum ini mulai muncul kembali juga. Namun, itu bukan lagi garis sederhana. Sebaliknya, mereka berbentuk berlian, sisik seperti kehidupan. Mereka tampak identik dengan sisik di tubuh Tanggulin. Baik ayah dan putrinya, napas Muchen dan Musi menjadi berat. Solidifikasi jiwanya juga tampaknya berjalan dengan lancar. Dengan momentum ini, ada peluang bagus dia bisa menyelesaikan Soul Refinement. Bahkan jika dia hanya menyelesaikan Soul Refinement sekali, Tanggulin akan secara resmi dipromosikan dari peringkat 6 menjadi pandai besi peringkat 7. Dia kemudian akan menjadi Saint Craftsman baru. Bahkan di Akademi Shrek, hanya ada satu Saint Craftsman, Feng Wuyu. Setelah Tanggulin menjadi Saint Craftsman, status sosialnya di benua Doulo tidak lagi sama. Dia benar-benar akan menjadi salah satu krim masyarakat. Dia bahkan bisa menjadi presiden dari Asosiasi Pandai Besi Kota Besar. Yang lebih menonjol adalah dia baru berusia 19 tahun. Dia akan memiliki banyak kesempatan untuk terus meningkatkan dirinya untuk mencapai jajaran pengrajin ilahi. Untuk mengetahui betapa pentingnya kedudukan sosial Zhenhua di benua Eropa, bahkan Majelis Federal, Pagoda Roh, dan Akademi Shrek tidak berani berada di sisi yang salah dari dirinya. Misalnya, ketika Zhenhua diserang oleh seorang pembunuh sebelumnya, Pagoda Roh dan Federasi meluncurkan serangan upaya bersama untuk melenyapkannya. Guru jiwa jahat tidak pernah terdengar lagi dan telah benar-benar menghilang dari tempat kejadian sampai hari ini.
Jelas apa yang ditandakan oleh Saint Craftsman ke dunia Soul Masters. Lebih banyak sisik naga emas muncul sampai seluruh heavy silver tertutupi. Kabut emas mulai mereda dan heavy silver mulai berkedip secara ritmis. Pemadatan itu sukses. Mu Chen tidak bisa menahan diri saat dia mengayunkan lengannya dengan paksa. Baik itu resonansi pemurnian jiwa atau solidifikasi pemurnian jiwa, kedua proses ini sangat sulit dilakukan. Meskipun proses terakhir dari pemanggilan jiwa sama sulitnya, itu bisa dilakukan seiring waktu. Tang Wulin masih menempa, dan dia terus memadatkan logam. Gelombang esensi darah di tubuhnya akhirnya melemah. Namun, pada saat ini, Tang Wulin tidak berani berhenti sedetik pun. Alasan mengapa dia memilih untuk menggunakan kekuatan esensi darahnya untuk menyelesaikan pemurnian jiwa dan bukan kekuatan jiwanya sendiri adalah karena kekuatan jiwanya tidak mencukupi. Untuk penyempurnaan jiwa biasa, seluruh proses setidaknya membutuhkan basis kultivasi 7 cincin. Inilah yang jelas tidak dimiliki Tang Wulin. Kekuatan esensi darahnya tidak sama dengan kekuatan 7 cincin. Namun, garis keturunannya adalah garis keturunan Raja Naga Emas. Ketika peringkat seseorang cukup tinggi, akan lebih mudah bagi kekuatan esensi darah untuk menyatu dan dikendalikan dibandingkan dengan kekuatan jiwa selama proses penyempurnaan jiwa. Misalnya, proses Soul Refinement Resonance. Jika dia mengandalkan kekuatan jiwanya untuk menyempurnakan, Tang Wulin tidak dapat melakukannya dengan kekuatannya saat ini. Namun, dia bisa melakukannya dengan kekuatan esensi darahnya sendiri. Disitulah letak perbedaannya. Kedua palu jatuh. Di tengah, ding, yang tajam, cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba meledak dari heavy silver. Ada lingkaran cahaya berbentuk naga samar yang mengelilingi logam di tengah cahaya keemasan. Tang Wulin tidak berani mengendur. Dia menarik napas dalam. Dengan teriakan lembut, seluruh auranya meningkat. Matanya bersinar. Tangannya sedikit gemetar dan sepasang palu perak beratnya bergantian memukul logam di depannya. Tak lama setelah itu, auman naga yang keras dan jelas terdengar dari tubuhnya. Cincin jiwa emas pertamanya bersinar terang. Justru tubuh naga emas. Pemanggilan jiwa adalah proses di mana pandai besi memasukkan energinya sendiri ke dalam logam selama proses penempaan untuk memanggil logam Soul Refinite dan membangun semacam komunikasi bilateral. Baru sekarang jiwa di dalam logam dapat dianggap sebagai yang sepenuhnya diaktifkan. Pemurnian roh dengan energi kehidupan seperti tanaman. Di sisi lain, pemurnian jiwa dengan jiwa akan membuat logam berperilaku seolah-olah itu adalah makhluk jiwa. Ini benar-benar pemurnian jiwa. Setelah Soul Refinement berhasil, logam tersebut akan berubah menjadi makhluk hidup. Itu adalah bagian misterius yang juga mengapa Soul Refinement adalah proses yang sulit. Raungan naga yang bersemangat dan marah bergema di dalam ruang tempah. Balok logam mengeluarkan dengungan tanpa henti. Sementara itu, alis Tang Wulin tampak dirajut. Proses pemanggilan jiwa benar-benar sulit. Nyatanya, dia belum sering mencobanya. Sebelum ini, dia hanya berhasil 2 kali atau 3 kali dalam menyelesaikan 2 proses resonansi pemurnian jiwa dan solidifikasi pemurnian jiwa seperti yang dia lakukan hari ini. Tidak ada cara untuk mengajar pemanggilan jiwa orang lain. Ini karena proses penempaan setiap orang berbeda. Ini adalah proses yang hanya bisa dialami oleh diri sendiri dan tidak pernah bisa diajarkan. Orang itu hanya bisa merasakannya sendiri. Berdengung. Heavy silver emas berguncang, lalu tiba-tiba mereda. Tang Wulin tampak sedih. Dia telah gagal. Hanya ada sedikit waktu untuk melakukan pemanggilan jiwa. Setelah solidifikasi jiwa selesai, jiwa logam akan aktif untuk sesaat. Jika pandai besi berhasil melampaui itu melalui pemanggilan jiwa pada saat ini, maka dia akan menyelesaikan pemurnian jiwa. Itu akan berubah menjadi bentuk kehidupan baru dengan tubuh logam. Jika ini tidak dapat dilakukan, itu akan menjadi stabil pada status solidifikasi pemurnian jiwa. Heavy silver emas tertutup sisik bersinar samar dengan cahaya keemasan, tanda kecerdasannya yang tinggi. Sayangnya, pada akhirnya, itu tidak dapat berubah menjadi bentuk kehidupan lengkap yang mirip dengan binatang buas. Sebuah tangan besar meraih bahu Tang Wulin dengan kuat. Kamu telah melakukan yang terbaik. Jangan terlalu menekan diri sendiri. Tang Wulin berbalik untuk melihat. Dia melihat senyum Mu Chen. Jika Anda benar-benar berhasil melakukan pemurnian jiwa, saya akan malu untuk terus menjadi presiden. Karena Anda dapat mencapai pemadatan, logam ini sudah dapat dianggap sebagai pemurnian jiwa setengah langkah. Bahkan jika paman tuanmu tahu tentang ini, dia pasti akan memberimu jempol. Itu hanya beberapa tahun yang singkat, tetapi Anda sudah memiliki pijakan untuk menjadi Saint Craftsman. Penilaian kami tidak salah.
Jika Anda terus mencapai tingkat kemajuan ini, Anda pasti akan menjadi pengrajin ilahi dari generasi masa depan. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Guru, kamu terlalu banyak memujiku. Saya masih memiliki banyak kekurangan. Aku bahkan belum menyentuh ambang pemanggilan jiwa. Beberapa langkah sebelumnya menghabiskan terlalu banyak energi saya. Saya jarang melanjutkan ke langkah terakhir. Selain itu, setiap kali saya mencapai langkah ini, saya selalu kekurangan energi. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam, penempaan terletak pada akumulasi. Dari 3 rintangan besar pemurnian jiwa, yang paling sulit diatasi sebenarnya adalah rintangan pertama, resonansi pemurnian jiwa. Ini benar-benar tidak dapat dicapai dengan kerja keras saja. Yang Anda butuhkan adalah keberuntungan dan bakat alami. Pandai besi yang melewati ini, diberi cukup waktu untuk mengumpulkan, pasti berakhir sebagai Saint Craftsman. Dan kamu bahkan berhasil melakukan Soul Refinement Solidification. Yang Anda butuhkan sekarang adalah waktu dan akumulasi pengalaman pemurnian jiwa. Juga, terus tingkatkan basis kultivasi Anda. Semakin tinggi basis kultivasi Anda, yang mencakup kekuatan spiritual Anda juga, perasaan yang akan Anda rasakan saat memanggil jiwa metal akan semakin jelas. Anda akan menjadi Saint Craftsman. Dari kelihatannya, ini hanya masalah waktu. Soul Land 3 Chapter 790. Chapter 790, Hati-hati, Wulin. Tang Wulin mengangguk dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Guru. Guru, menurut Anda, berapa harga yang bisa saya jual untuk blok heavy silver ini? Musi tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya ke samping, kamu tidak berubah sama sekali dalam hal ini. Apakah Anda sudah tumbuh menjadi pencinta uang? Dia tidak tahu apa yang dibutuhkan Tang Wulin dan yang lainnya untuk misi mereka saat ini. Mu Chen menatap tajam putrinya. Lalu, dia terkekeh. Mengapa Anda menjualnya? Saya akan menyimpan blok logam Half Step Soul Refined ini dalam koleksi saya. Anda adalah murid saya yang paling luar biasa, saya akan memamerkan potongan logam ini di markas. Saya pikir bahkan Tuan Paman Anda akan sangat iri. Hahaha. Karena Anda telah mencapai tahap penyempurnaan jiwa setengah langkah, Anda sudah memenuhi syarat untuk memberi nama pada logam Anda sendiri. Hati Tang Wulin tergerak. Dia buru-buru berkata, Guru, mengapa kamu tidak memikirkan nama untuk itu? Mu Chen memandang Tang Wulin dengan kaget. Untuk Saint Craftsman, menamai logamnya sendiri adalah peristiwa yang sangat mulia. Sangat jarang seseorang memberikan kehormatan ini kepada orang lain. Meskipun dia melihat ketulusan Tang Wulin, Mu Chen masih ragu-ragu. Namun, Tang Wulin telah berkata, Guru, saya tidak akan berdiri di sini hari ini jika bukan karena ajaran dan bimbingan Anda. Tolong jangan menolak saya. Mu Chen tertawa. Baiklah, baiklah, baiklah. Tidak ada yang membuat saya lebih bahagia dari ini. Baiklah, biarkan Guru memikirkan nama untuk Anda. Saya melihat bahwa sisik naga menutupi perak berat yang Anda perbaiki, mengapa tidak menyebutnya Dragon Scale Heavy Silver? Setelah ini, semua logam Soul Refined Anda akan dikenal dengan nama Dragon Scale. Bagaimana tentang itu? Ada karakter, Lin, dari Kilin, di namamu. Itu dihitung sebagai karakter homofonik. Baik. Mulai saat ini, semua logam masa depan Tang Wulin dari level Half Step Soul Refined dan di atasnya akan memiliki nama mereka sendiri. Sebuah Heavy Silver akan diberi nama Dragon Scale Heavy Silver, Dragon Scale Essence Gold, dan lain sebagainya. Begitu sebuah logam langka mendapatkan namanya sendiri, nilainya akan menjadi sangat tinggi. Selain itu, sifat khusus dari setiap logam suci jiwa pengrajin suci berbeda. Tidak setiap master jiwa dapat menggunakan logam Soul Refined dari seorang Saint Craftsman. Logam mulia jiwa Tang Wulin diresapi dengan garis keturunan Raja Naga Emasnya. Setelah itu benar-benar dan sepenuhnya Soul Refined, itu akan menjadi nilai tertinggi di dunia Saint Craftsman. Begitulah kualitasnya. Ini akan cocok untuk semua Battle Armor Masters. Ini akan sangat cocok untuk sistem penyerangan dan sistem kekuatan Battle Soul Masters. Tang Wulin telah melakukan beberapa eksperimen sebelum ini. Logam yang merupakan Half Step Soul Refined olehnya bahkan bisa menahan tekanan dari aura garis keturunan Golden Dragon King miliknya. Ini karena mereka memiliki akar yang sama. Di masa depan, jika rekan-rekannya mengenakan armor tempur yang dibuat dari logam Dragon Scale miliknya, dia setidaknya bisa memastikan bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh aura garis keturunannya selama pertempuran. Mu Chen memberi Tang Wulin 500 koin federasi. Itu akan cukup untuk menutupi semua pengeluaran mereka selama perjalanan mereka.
Jika dia benar-benar ingin menjual Heavy Metal Dragon Scale, nilainya pasti lebih dari itu. Selanjutnya, ini hanya logam setengah langkah jiwa halus. Bagaimanapun, Mu Chen telah membeli logam ini untuk disimpan sebagai barang koleksi. Itu sangat berbeda. Kakak murid senior, aku akan pergi. Tang Wulin melambai pada Musi yang telah membawa mereka keluar pintu. Meskipun Musi tidak pernah benar-benar menghangatkannya, dia masih akan mengantar Tang Wulin dan rekan-rekannya sampai ke pintu ketika sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Saat dia melihat Tang Wulin yang melambai padanya sambil tersenyum, Musi menggigit bibir bawahnya. Tiba-tiba, dia bergegas ke depan dan memeluknya. Tang Wulin terkejut dengan tindakannya. Suara Musi yang sedikit terisak mencapai telinganya, "Hati-hati, Wulin." Musi tidak menunggu jawabannya ketika dia melepaskannya. Dia berlari kembali ke asosiasi pandai besi dengan terburu-buru. Aromanya bertahan, tapi rasa kehilangan yang dalam muncul di dalam dirinya. Perasaan kehilangan ini bukan hanya karena perpisahan mereka, tetapi juga karena Tang Wulin tiba-tiba merasa, pada saat ini, bahwa dia bukan lagi remaja muda dan juga bukan anak kecil lagi. Dia sudah dewasa. Masa muda masa remajanya telah pergi untuk selamanya sementara tanggung jawab semakin berat. Kamu benci berpisah dengannya. Xie mencibir di samping telinga Tang Wulin. Tang Wulin menamparkan kepalanya dengan marah. Sebuah minibus 20 tempat duduk berhenti di depan mereka. Itu adalah transportasi yang telah diatur khusus oleh Mu Chen untuk mereka. Itu akan mengirim mereka langsung ke stasiun kereta jiwa. Sejujurnya, Tang Wulin memiliki ketidaksukaan alami terhadap kereta jiwa. Itu karena beberapa insiden yang dia temui saat naik kereta jiwa membuatnya tidak bisa berkata-kata. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa kereta jiwa saat ini merupakan alat transportasi tercepat bagi mereka untuk sampai ke tempat pelatihan militer. Akademi telah mengatur waktu kedatangan mereka, dan dari nada suara serta ekspresi Penatua Kai saat terakhir kali dia berbicara dengan mereka, dia tahu bahwa tidak mudah bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Tentu, akan lebih baik jika mereka bisa menghemat waktu selama tahap-tahap awal perjalanan mereka. Apalagi mereka sudah bukan remaja lagi. Setiap orang adalah Master Armor pertempuran satu kata. Mereka adalah total 7 Battle Armor Master satu kata. Kekuatan pertempuran gabungan mereka sangat kuat. Setelah memikirkannya dengan matang, Tang Wulin membuat keputusan untuk mengambil kereta ekspres jiwa. Mereka tiba di stasiun kereta jiwa dan membeli tiket mereka. Tang Wulin tidak memanfaatkan hak istimewanya. Dia membeli tiket dan naik kereta. Kereta belum mulai bergerak saat napas Tang Wulin menjadi lambat dan lesu. Kursi diatur berpasangan di satu sisi. Tang Wulin duduk bersama dengan Yue Zhengyu, Su Lizhi dengan Ye Xinglan, sementara Xie, Yuanen Yehui, dan Su Xiaoyan duduk di sisi lain di mana ada 3 kursi berturut-turut. Ketika Yue Zhengyu mendengar suara napas lambat Tang Wulin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip. Dia terkejut karena Tang Wulin sudah tertidur. Dia pasti kelelahan. 6 bulan berkultivasi di akademi benar-benar melelahkan. Selain itu, ada pemurnian jiwa yang dia coba sekarang. Tang Wulin tidak hanya lelah secara fisik tetapi juga mental. Dia duduk di samping jendela dalam tidurnya. Wajah tampannya tampak tenang, bulu matanya yang panjang terlihat jelas di kelopak matanya yang diturunkan. Bahkan ketika dia tertidur lelap, dia masih terlihat baik. Yue Zhengyu melirik Tang Wulin. Dia duduk di sana dan mulai melamun. Selama 6 bulan ini, dia juga merasa lelah. Sejak dia ditolak oleh Su Xiaoyan di Festival Kencan Danau Dewa Laut, dia telah berubah sedikit. Kekecewaan itu sangat mempengaruhinya. Setelah dia membantu Tang Wulin mencari Gu Yue dengan sia-sia, dia tidak keluar dari kamarnya selama sebulan penuh. Dia mengasingkan diri di kamarnya dan merasa malu menghadapi siapapun. Kebanggaan di hatinya tidak akan membuatnya kalah seperti itu. Secara bertahap, dia mulai memahami apa masalahnya selama hari yang menentukan itu. Meski demikian, harga dirinya tidak mau mengakui kesalahannya. Dari awal hingga akhir, dia berpikir bahwa Su Xiaoyan masih akan datang menemuinya, memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Namun, ternyata tidak seperti itu. Setengah tahun telah berlalu dan Su Xiaoyan tidak datang menemuinya. Keduanya sepertinya telah tumbuh terpisah. Dia tidak akan terlalu kesakitan jika dia tidak begitu menyukainya. Ini tidak mungkin lebih benar untuk Yue Zhengyu. Dia benar-benar jatuh cinta pada Su Xiaoyan. Dia telah jatuh cinta pada wanita muda yang eksentrik tapi lembut seperti anak domba. Namun, harga diri klan malaikat suci telah menghentikannya untuk meminta maaf.
Itulah yang paling menyakitkan baginya. Yue Zhenyu duduk di sana dengan hampa. Mungkin, dia harus mencari kesempatan selama tamasya ini untuk berbicara baik dengannya. Dia tanpa sadar berbalik untuk melihat Su Xiaoyan. Dia melihat dengan heran bahwa Su Xiaoyan juga menatapnya. Mata mereka bertemu. Keduanya secara naluriah menghindari tatapan yang lain. Di sana dan kemudian, ada dorongan yang tak terlukiskan di hati Yue Zhenyu. Dia berdiri tiba-tiba. Dia menyeberangi lorong dan berjalan ke sisi 3 tempat duduk. Xie duduk di kursi paling luar dengan Yuanen Yehui di sampingnya. Su Xiaoyan duduk paling dekat dengan jendela. Yue Zhenyu berkata pada Yuanen Yehui, "Yuanen, bisakah aku bertukar kursi denganmu sekarang? Ada yang ingin kukatakan pada Su Xiaoyan." "Hei," tanpa menunggu jawaban Yuanen Yehui, Xie memandang Yue Zhenyu dengan sedikit ketidakpuasan. Namun, ketika dia melihat ekspresi tertekan di mata Yue Zhenyu, dia bangkit dengan perasaan sedikit tidak berdaya. Yuanen Yehui tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri dan pergi duduk di samping Tanggulin. Xie hanya berdiri di sampingnya. Dia menyerahkan kursinya kepada Yue Zhenyu juga. Su Xiaoyan mendengar suara Yue Zhenyu. Dia mengangkat kepalanya, menatapnya, tapi segera menoleh ke arah jendela. Solen 3 Chapter 791. Chapter 791 tidak mau memaafkan. Yue Zhenyu pergi dan duduk di sampingnya. "Xiaoyan." Su Xiaoyan tidak menoleh. "Maafkan saya. Jika Anda masih kesal dengan apa yang terjadi selama festival kencan takdir Dewa Laut, saya minta maaf lagi kepada Anda. Saya terlalu impulsif saat itu dan terlalu penuh dengan diri saya sendiri. Saya menawarkan permintaan maaf saya. Sudah setengah tahun sekarang, dan saya telah berpikir lebih jernih. Anda sangat penting bagi saya. Saya bersedia menurunkan harga diri saya. Kita." Dia setengah jalan dalam pidatonya ketika Su Xiaoyan tiba-tiba berbalik. Dia menatap Yue Zhenyu dengan mata dingin dan berkata, "Apakah kamu melakukan ini untuk amal? Saya tidak butuh belas kasihan Anda. Saya tidak membutuhkan amal dari klan malaikat suci yang tinggi dan mulia." "Yue Zhenyu, kamu tahu apa? Saya telah melihat melalui Anda pada hari itu, Anda yang sebenarnya. Saya selalu berpikir bahwa saya akan sangat senang bersamamu. Tapi saya hanya mengerti pada hari itu, di mata Anda, saya bukan apa-apa. Dalam hatimu, aku hanyalah seorang wanita yang tidak berbeda dengan gadis pelayan yang harus selalu siap sedia untukmu. Kamu sangat luar biasa. Anda berasal dari keluarga terkenal dan sangat kuat. Tapi sudah kubilang, aku tidak tertarik dengan semua itu. Saya tidak peduli tentang semua itu. Anda meminta maaf kepada saya. Jika Anda benar-benar menyadari kesalahan Anda sendiri, Anda tidak akan menunggu setengah tahun dan hanya datang untuk berbicara dengan saya hari ini. Tidak mungkin Anda bisa meletakkan kebanggaan di hati Anda. Tidak mungkin. Hati batin Anda selalu tinggi di udara di atas orang lain. Saya tidak akan dan tidak akan pernah menjadi pacar seorang pria yang tidak akan pernah menempatkan saya pada level yang sama dengannya. Biarkan dia menjadi suami masa depan saya. Jadi, lupakan tentang kami." Suara Su Xiaoyan terasa sedikit gelisah. Bahkan penumpang di depan dan di belakang mereka mau tidak mau melirik mereka ke samping. Yue Zhenyu terdengar sedikit jengkel ketika dia berbicara, "Apalagi yang kamu inginkan dariku? Saya sudah mengatakan permintaan maaf saya. Xiaoyan, siapa yang mengatakan bahwa kamu tidak berada di level yang sama denganku di hatiku? Aku suka kamu. Saya sangat menyukai kamu." Su Xiaoyan mengangkat tangannya dan membuat gerakan dingin yang berarti, "Jeda, aku sudah mengatakannya. Lupakan tentang kami. Tolong tinggalkan. Kamu membuatku tidak nyaman dengan duduk di sampingku." Karena amarahnya, naik turunnya dada Yue Zhenyu menjadi sangat intens. Dia tidak pernah menyangka Su Xiaoyan akan menolaknya dengan kata-kata dingin dan tanpa emosi seperti itu. Sudah sangat sulit baginya untuk mengucapkan kata-kata permintaan maaf. Namun, apa yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah penolakan langsung. "Su Xiaoyan, saya tahu bahwa Anda menolak saya karena Anda merasa rendah diri. Anda merasa rendah diri, bukan? Mengapa Anda tidak bisa langsung menghadapi masalah di antara kami? Saya tidak datang dan menemukan Anda selama setengah tahun karena saya tidak dapat menenangkan perasaan saya. Anda benar, saya sangat menghargai harga diri saya. Itu sebabnya saya sangat marah dan sakit hati ketika Anda menolak saya di depan banyak orang saat itu. Namun, saya sudah memikirkannya selama 6 bulan ini. Saya mengerti bahwa cinta lebih penting daripada harga diri saya.
Saya juga datang untuk mengatakan bahwa saya minta maaf kepada Anda. Apalagi yang Anda ingin saya lakukan? Su Xiaoyan mendengus, aku tidak ingin cintamu terasa seperti amal. Dan saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak pernah merasa rendah diri. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa saya juga salah satu dari Shrek Seven Monsters. Mengapa saya harus merasa rendah diri? Pergi. Yue Zhenyu tiba-tiba berdiri, sebaiknya kamu tidak menyesali ini. Su Xiaoyan menoleh ke arah lain dengan keras kepala. Dia bahkan tidak meliriknya. Yue Zhenyu mengomel saat kembali ke tempat duduk aslinya. Xie Xie dan Yuanen Yehui mengerutkan kening saat mereka mendengarkan percakapan di antara mereka berdua. Tidak bisakah lebih lembut? Xie Xie berkata tanpa daya. Kamu harus tahu bagaimana menenangkan para gadis. Yue Zhenyu meraung, urus-urusanmu sendiri. Siapa yang ingin mengurus bisnis Anda? Yuanen Yehui berdiri. Dia menarik Xie Xie dan kembali ke tempat duduk aslinya. Dia menghibur Su Xiaoyan yang matanya memerah. Yue Zhenyu duduk dengan suara keras di samping Tang Wulin. Dia masih tidak bisa memadamkan api kemarahan di dalam dirinya. Seolah-olah ada batu besar di dadanya yang membuatnya sulit bernapas. Xie Xie tidak marah karena beratemennya. Dia bahkan mulai merasa kasihan pada Yue Zhenyu. Seperti kata pepatah, penonton melihat permainan catur lebih baik dari para pemainnya. Su Xiaoyan tidak salah. Yue Zhenyu terlalu bangga. Harga dirinya tertanam di tulangnya, lahir dari pendidikan seumur hidup di klan malaikat suci. Itu bukanlah sesuatu yang dia peroleh baru-baru ini. Tidak ada keraguan dalam hatinya bahwa dia menyukai Su Xiaoyan, tetapi tidak diragukan juga bahwa kata-katanya selama festival kencan takdir Dewa Laut telah meninggalkan dampak yang dalam pada Su Xiaoyan. Jika dia menyadarinya pada waktu itu dan segera pergi untuk berbicara dengan Su Xiaoyan, dia mungkin masih memiliki kesempatan. Namun, dia tidak melakukannya. Kebanggaan telah membutakan hatinya. Masalah kehilangan muka bahkan membuatnya mengabaikan Su Xiaoyan selama 6 bulan penuh. Mungkin Su Xiaoyan tidak sebangga dirinya, tapi dia masih seorang wanita. Setelah diberikan sikap dingin selama setengah tahun, bagaimana mungkin dia tidak memiliki amarah dan api kemarahan di dalam hatinya? Satu-satunya hal yang harus dilakukan Yue Zhenyu saat ini adalah mengucapkan kata-kata lembut, bahkan mungkin menenangkannya dengan gigih dan tanpa malu. Secara alami, peluangnya akan jauh lebih besar. Dia harus membiarkan wanita itu melampiaskan amarahnya dengan satu atau lain cara. Namun, Yue Zhenyu bahkan merasa bahwa hatinya dianiaya. Setelah Su Xiaoyan melawan dengan beberapa kata, dia secara alami gagal. Ini tidak diragukan lagi meningkatkan konflik di antara mereka. Dalam hal seperti itu, nasihat dari pihak luar tidak ada gunanya. Faktanya, mereka akan memperburuk keadaan. Tang Wulin benar-benar kelelahan, itulah sebabnya dia tidur nyenyak. Bahkan percakapan keras Yue Zhenyu dan Su Xiaoyan tidak dapat membangunkannya. Yue Zhenyu melirik Tang Wulin di sampingnya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah mereka mengalami nasib yang sama. Gu Yue pergi dengan cara yang membingungkan, dan juga hilang. Seberapa besar pengaruhnya terhadap Tang Wulin? Bagaimana dengan dirinya sendiri? Dia tidak dalam kondisi yang lebih baik. Kereta ekspres jiwa melaju, stabil dan cepat. Tujuan mereka sangat jauh, itu adalah pantai di wilayah timur laut dari seluruh benua Douluo. Bahkan dengan kereta api, mereka membutuhkan waktu 3 hari penuh untuk sampai di sana. Karenanya, ini adalah perjalanan jarak jauh. Dengan sangat cepat, siang hari telah berakhir. Dunia di luar jendela secara bertahap jatuh ke dalam kegelapan. Suasana hati Su Xiaoyan dan Yue Zhenyu tidak baik. Mereka berdua tidak makan apapun sepanjang hari. Yang lain tidak berusaha terlalu banyak menasihati mereka. Pada titik ini, mereka masih dalam amarah, sehingga konseling hanya akan sia-sia. Tang Wulin sudah membagi uang yang dia dapatkan dari gurunya dengan semua orang. Kereta jarak jauh dilengkapi dengan gerbong makan. Setelah mereka makan malam, Su Lizhi bertanya pada Ye Xinglan dengan nada yang sedikit mengkhawatirkan, Sister Xinglan, Kapten sudah tidur seharian penuh sekarang. Haruskah kita membangunkannya? Kursi kereta jarak jauh-jauh lebih luas daripada kereta api biasa. Jika seseorang bersandar di belakang kursinya, dia hampir bisa saja berbaring. Tidak ada masalah dengan tingkat kenyamanan. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya. Jangan membangunkan dia. Saya pikir dia tidak kelelahan secara fisik, tetapi secara mental. Sejak Gu Yue pergi, dia telah mendorong dirinya sendiri sedikit terlalu keras. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Dialah yang paling perlu bersantai di antara kita.
Sulizi menyentuh pipinya yang gemuk. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Gu Yue ingin pergi. Kapten adalah pria yang baik. Apa yang tidak bisa dibicarakan di antara mereka? Bahkan jika itu benar-benar sesuatu yang berhubungan dengan pagoda roh, kami bahkan tidak memiliki konflik apapun dengan pagoda roh. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya lagi. Saya juga tidak mengerti, tapi saya rasa tidak sesederhana itu. Dalam beberapa tahun ketika Kapten menghilang, Gu Yue menjadi sangat diam. Juga, jika tidak ada kelas, dia tidak akan tinggal di akademi. Dia bahkan sengaja menjaga jarak dari kami. Adapun alasan pastinya, saya khawatir hanya merekalah yang tahu tentang mereka. Mungkin Kapten sendiri tidak sepenuhnya memahaminya. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Kita harus menghadapinya cepat atau lambat. Saat mereka berbicara satu sama lain, tiba-tiba kereta jiwa bergetar hebat. Semua orang pertama kali tercengang. Pada saat berikutnya, seluruh jiwa kereta tiba-tiba condong ke satu sisi. Suara gesekan yang menusuk telinga dan jeritan ketakutan yang melengking memenuhi seluruh mobil dalam sekejap. Kereta jiwa ramping itu sepertinya telah terlempar ke atas sambil menyerbu ke depan dengan kecepatan tinggi. Itu telah dikirim terbang. Ia melakukan perjalanan dengan kecepatan ekstrim. Perubahan tiba-tiba sepertinya telah memutus sambungan ke-16 mobil dalam sekejap. Apa yang baru saja terjadi? Semua orang sangat terkejut. Meskipun 7 monster Shrek memiliki kekuatan yang menakutkan, perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini telah membuat mereka benar-benar lengah. Mereka hampir terlempar dari tempat duduk mereka dalam sekejap. Soul Land 3 Chapter 792. Chapter 792 bukan kecelakaan. Saat-saat seperti ini adalah kesempatan bagi para master jiwa pertempuran sistem penyerangan untuk menampilkan kekuatan mereka. Bintik-bintik cahaya bintang meledak dari tubuh Ye Xinglan. Pedang energi yang mempesona ditembakkan. Dalam sekejap, tubuh dan pedangnya menyatu. Dia menarik Sulizi dengan satu tangan. Kereta berguling ke samping, tetapi dia melayang dengan tinggi di dalam gerbong dan tidak bergerak. Mobil yang berputar itu langsung terbelah oleh pedang yang meledak dari tubuhnya. Dia membawa Sulizi bersamanya saat dia melompat. Yang lain juga bereaksi terhadap kejadian ini. Sayap terbentang di belakang Yue Zhengyu. Saat dia melakukan lompatan ke samping, sepasang sayapnya melindunginya. Pada saat yang sama, cahaya suci meledak, membentuk penghalang bersinar yang menyelimuti dirinya di dalamnya. Di sisi lain, tubuh Yuanen Yehui tiba-tiba membesar. Dia merentangkan tangannya dan menempatkan Xie Xie dan Su Xiaoyan ke dalam pelukannya. Setelah berubah menjadi kera raksasa Titan, dia meringkuk tubuh besarnya saat dia melindungi keduanya. Dengan kemampuan pertahanan tubuhnya yang kuat, dia terpental di dalam mobil yang berputar. Namun, ketika Ye Xinglan membuka pintu keluar di mobil, dia juga melompat dalam sekejap. Tang Wulin adalah yang paling malang. Karena dia sedang tertidur lelap sebelum itu terjadi, dia sama sekali tidak siap untuk itu. Bahkan jika sentakan pertama kereta tidak dapat membangunkannya saat kereta dilempar secara horizontal, tubuh Tang Wulin juga terlempar keluar, dan dia menabrak sisi gerbong dengan keras. Dia hanya membuka matanya saat itu. Dia disambut dengan pemandangan teman-temannya diusir dari mobil. Tubuh Tang Wulin berguling tak terkendali di dalam mobil. Dia mengulurkan tangan dengan mata mengantuk dan dengan cepat meraih dinding mobil. Sisik emas muncul di tubuhnya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya saat dia berusaha mati-matian untuk sadar kembali. Kemudian, dia membuka tangannya dan merobek mobilnya dengan tinjunya. Meskipun tubuhnya dibuang, itu jauh lebih mudah baginya ketika dia berada di luar. Tubuhnya kembali terlempar ke udara. Dia sudah bisa melihat situasi di hadapannya dengan jelas. Seluruh kereta jiwa telah tergelincir dan dikirim terbang. Mobil-mobil itu pecah di udara dan berserakan di mana-mana. Yang lebih menakutkan adalah banyak orang terlempar dari celah. Orang-orang biasa itu bukan master jiwa juga tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi seperti Tang Wulin dan yang lainnya. Hampir semua orang yang terlempar seketika berubah menjadi kekacauan berlumuran darah saat terkena dampak. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Mengapa dia harus dihadapkan pada situasi yang tidak dapat dijelaskan setiap kali dia mengambil kereta ekspres jiwa? Apakah setiap kecelakaan kereta jiwa dalam sejarah federasi terhubung dengannya? Dia praktis pembawa sial yang melatih jiwa, dan yang kuat pada saat itu. Dia meringkuk di udara. Begitu dia mendarat, Tang Wulin mengerahkan semua kekuatannya untuk serangannya.
Dia melayangkan pukulan berat ke tanah dan menggunakan reaksi yang kuat untuk meredam momentum yang dia bangun saat terbang keluar dari mobil. Dengan satu gulungan, dia jatuh ke tanah. Dengan kemampuan pertahanan tubuhnya, tentu saja dia tidak akan terluka selama proses barusan. Namun, ditarik dari tidur bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Apapun masalahnya, Tang Wulin tidak berani mengendur sekarang. Dia mencari teman-temannya pada kesempatan pertama. Untungnya, mudah untuk melihat semua orang, terutama titik cahaya bintang di tubuh Ye Xinglan. Tang Wulin buru-buru berlari menuju teman-temannya. Dia harus memastikan bahwa teman-temannya aman. Tentu saja, 7 monster Shrek tidak akan dirugikan oleh ini. Tang Wulin adalah orang terakhir yang berkumpul. Ketujuh dari mereka saling memandang. Akhirnya, tatapan mereka terfokus pada Tang Wulin. Tatapan mereka mengkomunikasikan sebuah pemikiran yang lebih dari sekedar kata-kata bisa menyampaikan. Tang Wulin terbatuk, "Ayo cepat dan selamatkan orang-orang." "Tunggu," Ye Xinglan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "ada yang tidak beres." Tingkat keamanan kereta jiwa sangat tinggi, jadi bagaimana bisa tiba-tiba tergelincir? Mungkinkah ini dilakukan dengan sengaja? Seluruh kereta jiwa sudah keluar dari rel. Mobil-mobil itu terlempar ke lapangan terbuka di sekitar mereka. Ke-16 mobil itu terbagi menjadi 7 atau 8 segmen. Untuk sementara waktu, segala macam tangisan bisa terdengar dari segala penjuru. Kereta jiwa memiliki kapasitas lebih dari 500 penumpang. Jumlah korban dari kecelakaan semacam itu tidak akan sedikit. Setelah mendengar kata-kata Ye Xinglan, Tang Wulin juga waspada. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, tarik kembali jiwa bela dirimu untuk saat ini." Dia telah menghadapi guru jiwa jahat sebelumnya, dan pengalaman itu jelas bukan pengalaman yang menyenangkan. Jika penggelinciran kali ini bukan kecelakaan, maka tidak akan berhenti di situ. Pada saat yang tepat ini, mereka melihat berkas cahaya bersinar diam-diam jauh. Cahayanya tidak kuat dan tampak berwarna keunguan. Xie berkata dengan suara rendah, "Aku akan memeriksanya. Kalian bersembunyi." Saat dia berbicara, dia bergoyang dan tubuhnya segera berubah menjadi ilusi. Seolah-olah dia telah meleleh ke udara dan menghilang tanpa jejak. Master jiwa pertempuran sistem ketangkasan paling cocok untuk menyembunyikan diri mereka dan bertanggung jawab atas penyelidikan pada saat-saat seperti ini. Tang Wulin memberi isyarat, yang lain dengan cepat menemukan tempat berlindung di sekitar mereka dan menyembunyikan tubuh mereka. Menyelamatkan orang-orang adalah suatu keharusan. Namun, jika ada musuh yang hadir, menjaga musuh adalah prioritas yang lebih tinggi. Dalam 1 menit, Xie telah kembali. Seseorang melakukan ini. Mereka membantai korban. Ada 50-60 dari mereka. Mereka semua dilengkapi dengan senapan serbu bim, dan mereka membunuh semua orang dalam pandangan mereka. "Kapten, apa yang harus kita lakukan?" Tang Wulin berkata, "Bisakah kamu tahu seberapa kuat mereka?" Xie berkata, "Saya dapat memastikan bahwa mereka semua adalah master jiwa, tetapi saya tidak tahu seberapa tinggi basis kultivasi mereka. Jika mereka hanya menggunakan senapan serbu bim, mereka tidak melepaskan jiwa bela diri mereka. Tapi, menilai dari kecepatannya, mereka tidak lemah. Ayo pergi." Tidak ada kata-kata yang tidak perlu. Dalam situasi seperti ini, menghadapi teroris ini, bagaimana mereka bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Tang Wulin bergegas maju dengan cepat, yang lainnya mengikuti di belakangnya. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui mengapitnya, dan mereka diikuti oleh Su Xiaoyan dan Su Lizi. Yue Zhenyu dan Xie berada di belakang. Su Lizi menggumamkan beberapa mantra jiwa, dan dia dengan cepat menghasilkan roti yang dia berikan kepada teman-temannya. Agility Xiao Longbao, sejenis pangsit subkukus, dapat meningkatkan ketangkasan setiap orang. Dia juga menyiapkan beberapa roti kacang haus darah ketika mereka membutuhkan ledakan energi yang tiba-tiba. Dengan sangat cepat, Tang Wulin melihat musuh yang disebutkan oleh Xie. Orang-orang ini memakai pakaian hitam. Di kegelapan malam, mereka muncul seperti hantu. Garis balok ungu ditembakkan dari senapan serbu balok di tangan mereka. Mereka menembaki mobil. Para pria berbaju hitam mengenakan helm di atas kepala mereka, yang secara efektif menutupi wajah mereka. Ketika Tang Wulin dan yang lainnya bergegas ke tempat kejadian, dan mereka segera terlihat oleh seseorang di antara sosok berbaju hitam. 3 hingga 5 penembak yang lebih dekat dengan mereka segera mengarahkan senapan mereka ke arah mereka mulai menembakkan sinar jiwa. Tang Wulin mengambil langkah dan sisi kemas menutupi tubuhnya.
Di saat yang sama, pedang Blue Silver Emperor melesat ke depan dan membentuk penghalang di depannya. Sinar jiwa hanya bisa mengeluarkan bercak cahaya ketika mereka mengenai Kaisar Blue Silver. Tanggulin mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan seluruh tubuhnya ditembakkan seperti bola meriam. Dia masih di udara ketika dia menggaruk udara kosong dengan tangannya, kekuatan isap yang kuat meletus dari masing-masing tangan. Mereka seperti dua pusaran air saat mereka menarik dua orang tersandung berbaju hitam ke arah mereka. Cakar naga emas menonjol dari tangannya. Dia menebas mereka berdua pada saat bersamaan. Keduanya berwarna hitam memiliki refleks kilat. Mereka segera melepaskan jiwa bela diri mereka. Salah satunya memiliki 3 cincin jiwa kuning, sementara yang lain memiliki 1 putih dan 2 kuning. Mereka berdua secara mengejutkan adalah penatua jiwa. Master jiwa di sebelah kanan memiliki jiwa bela diri binatang. Tubuhnya tiba-tiba menjadi keras, dan sepasang tanduk banteng bahkan tumbuh dari kepalanya. Dengan kekuatan hisap cakar naga emas Tanggulin, dia menundukkan kepalanya dan menyerbu ke arah Tanggulin. Orang lain dalam jiwa bela diri hitam adalah pedang. Dia mengangkat pedang dan menebas Tanggulin. Puh! Cakar naga emas kiri Tanggulin mengirim master jiwa bela diri tipe banteng terbang dengan 1 pukulan. Kekuatan mengerikan menghancurkan tubuh pria itu di udara. Cakar naga emas kanan Tanggulin meraih pedang yang terayun ke arahnya dan pedang itu langsung hancur. Seorang master jiwa terhubung ke jiwa bela dirinya. Master jiwa langsung mendengus. Tanggulin mengepalkan tangan kanannya dengan cakar naga emas dan menyerang langsung di dadanya. Punggungnya segera melengkung. Seluruh tubuhnya terbang seperti bola meriam, dan kemudian dia juga meledak menjadi kabut berdarah di udara. Yang paling dibenci Tanggulin adalah teroris kejam seperti mereka. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Setelah dia merawat mereka berdua dengan kecepatan kilat, dia segera menyerbu ke arah yang lain dan lebih banyak pria berbaju hitam yang lebih jauh darinya. Di sampingnya, Yuanen Yehui dan Ye Xinglan juga melancarkan serangan mereka. Pedang Stargot Ye Xinglan di tangannya membuat garis tajam di udara. Titik cahaya bintang meledak dari Stargot Sword. Bagaimana bisa orang-orang berkulit hitam yang memiliki basis budidaya rata-rata tetua jiwa menahan serangannya? Dia tidak sekeras Tanggulin, tetapi setiap pukulannya sepertinya menghilangkan salah satunya. Yuanen Yehui melepaskan transformasi malaikat jatuhnya. Dia berubah menjadi malaikat jatuh yang lebih cocok untuk bertempur dalam kegelapan daripada kera raksasa Titan. Shadow Demon Sword miliknya meretas garis cahaya keunguan di udara. Dia juga mengalahkan musuhnya dengan cepat. 4 orang di belakang mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Trio Tanggulin, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui terlalu cepat. Dengan menunjukkan wajah mereka, 5 atau 6 pria berbaju hitam telah bertemu dengan kematian mereka.